Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus Sutrisno Rogen. Kali ini topik kita adalah hubungan Indonesia ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah untuk Piala Dunia usia 17 FIFA yang tadi sore jam 16 Ketua Umum Erick Thohir memastikan bahwa FIFA resmi menunjuk Indonesia menjadi host tuan rumah World Cup Under 17 di mana nantinya ada 24 negara peserta termasuk Indonesia yang dalam hal ini akan berlaga untuk merebutkan Piala Dunia khususnya untuk usia 17. Dan saat ini sudah dipastikan ada 20 negara yang lolos dan tinggal menunggu 4 negara lagi untuk kualifikasi yang saat ini sedang berlangsung di Thailand, di mana akan dari 8 peserta negara kualifikasi Asia AFC nantinya akan lolos 4 negara. Jadi total nantinya ada 24 negara. Indonesia menggantikan posisi Peru yang mengundurkan diri karena belum siap tentang infrastruktur serta tentu saja alasan berkaitan dengan pengelolaan dan saat ini perekonomian Peru sedang tidak membaik. Piala Dunia usia 17 akan dijadwalkan pada 10 November 2023. Menariknya, keputusan FIFA menunjuk Indonesia pun tampaknya mengejutkan bagi semua pihak, khususnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Sebab baru beberapa bulan Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 karena alasan penolakan Israel untuk ikut dalam kejuaraan dunia tersebut, sehingga pelaksanaannya dialihkan ke Argentina. Menurut Erick Thohir ada beberapa faktor positif yang diperlihatkan Indonesia dalam sepak bola dunia selama 3 bulan terakhir ini. Piala Dunia U17 digelar 2 tahun sekali dan Piala Dunia U17 2023 akan jadi pertanda tidak diadakan 4 tahun terakhir
akibat pandemi COVID di tahun 2019. Juara bertahan saat ini adalah Brasil yang meraih trofi di kandang sendiri pada tahun 2019. Piala Dunia U17 pertama kali dimainkan pada tahun 1985, Cina sebagai tuan rumah. Nigeria adalah negara paling sukses dengan 5 gelar juara dan 3 runner-up. Brasil menyusul dengan 4 gelar juara dan 2 runner-up. Peserta Piala Dunia U17 disaring berdasarkan 6 konfederasi sepak bola dunia. 6 konfederasi sepak bola yang dimaksud adalah AFC untuk Asia yang nantinya diwakili oleh 5 peserta termasuk tuan rumah Indonesia, dan juga Afrika CAF dengan peserta dari Burkina Faso, Mali, Maroko, Senegal, dan berikutnya Amerika Utara atau CONCACAF, yaitu Kanada, Meksiko, Panama, Amerika Serikat. Amerika Selatan dengan CONMEBOL, Argentina, Brasil sebagai juara bertahan, Ekuador, Venezuela. Oceania, OFC, New Caledonia Baru, dan New Zealand atau Selandia Baru. Eropa, UEFA adalah Inggris, Prancis, Jerman, Polandia, dan Spanyol. Dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah, otomatis timnas U17 Indonesia yang sebelumnya tidak lolos di kualifikasi untuk Asia AFC Grup B, di mana terakhir Indonesia dikalahkan Malaysia 5-1. Apabila Indonesia bermain seri pada waktu itu dengan Malaysia yang diadakan di Stadion Pakansari pada tanggal 9 Oktober tahun 2022, Indonesia dipastikan akan lolos. Tapi yang terakhir, Malaysia pun gagal karena pada saat ini masih berlangsung kualifikasi beberapa negara Asia yang diadakan di Bangkok, Thailand, di mana ada 8 kesebelasan yang nantinya akan diambil 4 kesebelasan, yaitu antara Iran, Yaman, Thailand sendiri, Korea Selatan, Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Uzbekistan. Kita tunggu hasil dari kejuaraan Piala Asia U17 hingga melengkapi yang rencananya drawing itu kemudian akan dilakukan di bulan Agustus tahun 2023. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir dalam konferensi persnya tadi sore
telah menunjuk Bima Sakti Tukiman sebagai head coach untuk timnas Indonesia U17. Dengan harapan PSSI memberi kesempatan pada para pelatih muda Indonesia untuk khususnya menangani tim ini di kejuaraan dunia FIFA U17, di mana nantinya akan dipilih pendamping dari Bima Sakti ini yang akan dibahas dalam rapat pengurus PSSI dan eksekutif komite yang pada saatnya akan dirilis. Dan action selanjutnya dengan persiapan untuk para pemain, rencananya akan diadakan seleksi pemain di 9 kota, karena terus terang untuk usia 17 ini secara internal Indonesia belum melakukan kompetisi secara reguler yang seperti dilakukan di Liga 1, Liga 2, ataupun Liga 3. Ada kompetisi pro elite yang bisa saja para pemainnya diambil dari sebagian dari elite pro akademi yang tentu saja ada program juga rencana untuk berlatih di Qatar. Dan ada informasi Kapten Timnas U16 dan juga U17 M. Iqbal dan salah satu pemain Eriko Sulastiono saat ini sedang berlatih di Akademi Puskás Hongaria yang direncanakan akan Juli ini akan berakhir dan merupakan program dari Kadin Indonesia yang memberikan kesempatan pada kedua pemain muda itu sejak Januari 2023. Tentu saja ini adalah pengalaman yang berharga baik buat Muhammad Iqbal maupun Eriko Sulastiono. Dan tentu saja program dari seleksi yang nantinya waktu sangat mendekat, sangat mendesak, 4 bulan, karena itu timnas U17 harus terbentuk di bulan Juli, tentu saja dengan seleksi di 9 kota, dan nanti Agustus mereka akan melangsungkan training center di dalam negeri, dan September Oktober akan berlatih di Eropa dan beberapa negara lainnya, hingga pada 10 November akan siap untuk berlaga, khususnya bisa diharapkan lolos untuk babak kualifikasi penyisian grup. Dan untuk stadion, dan sebelumnya Indonesia telah mempersiapkannya
Dan sesuai yang disampaikan Erick Thohir, saat ini ada 22 stadion yang sedang dibuat sesuai standar FIFA, di mana sebelumnya ada 6 stadion yang dipersiapkan dan telah diverifikasi oleh tim FIFA, yaitu Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Stadion Sriwijaya Jakabaring Palembang, Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Badung, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, dan terakhir Stadion Iwayan Dipta di Gianyar, Bali. Tentu saja nantinya akan diadakan verifikasi ulang untuk stadion-stadion tersebut, dan diharapkan sesuai dengan program FIFA, wasit akan dibekali dengan alat sistem VAR, video asistensi referee, yang tentu saja ini membuat perhelatan Piala Dunia ini sesuai standar FIFA, dan tidak menutup kemungkinan karena ini U17 bisa jadi stadion-stadion yang menjadi venue bisa berubah, ataupun kalau di stadion utama GBK yang saatnya bersamaan dengan event musik Coldplay dari Inggris, tidak menutup kemungkinan Jakarta International Stadion dapat dipergunakan. Piala Dunia U17 tahun 2023 tidak lepas dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memang secara relationship itu sangat berpengaruh di kancah sepak bola internasional, khususnya FIFA, yang selalu ingin menjadikan Indonesia yang terbaik di kancah sepak bola internasional. Dan yang paling penting, ada 3 poin utama yang dianggap FIFA Indonesia layak menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 adalah mempunyai dan siap stadion bertaraf internasional, ramah tamahan warga Indonesia, dan dari 280 juta jumlah penduduknya, hampir 70% adalah pencinta sepak bola dan adalah kaum muda. Dan pengaruh besar Ketua Umum PSSI yang membuat FIFA memilih Indonesia, karena Erick Thohir yang berpengalaman dan pernah menjadi presiden Inter Milan dan sangat berpengaruh, di mana sangat dekat dengan para petinggi dan eksekutif komite dari FIFA. Erick Thohir menyatakan sangat bersyukur. Saya hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan alhamdulillah karena FIFA Council mengambil keputusan untuk menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun ini.
Ini salah satu bentuk kepercayaan dunia kepada Indonesia, kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Diharapkan kita siap menjadi tuan rumah yang baik, tambah Erick Thohir. Nah, kemungkinan perhelatan FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina, juara dunia yang sukses dan menyita perhatian FIFA serta sepak bola internasional menjadi alasan. Bagaimanapun juga hal ini harus kita syukuri, sebab kepercayaan FIFA kepada kita masih tinggi. Ini harus kita jaga dan buktikan. Mari bersama-sama kita jaga dan buktikan Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Saatnya Garuda mendunia. Bravo untuk Indonesia, dan kita pastikan kejuaraan dunia 17 ini adalah momentum Indonesia yang diberi kepercayaan oleh FIFA. Dan tentu saja ini harus didukung oleh seluruh stakeholder sepak bola di Indonesia, baik PSSI, pemerintah, Kemenpora, juga pemerintah daerah, dan tentu saja para penggila sepak bola, supporter, dan para sponsor lain. Kita harap ini menjadi tradisi dan sukses, dan kita harapkan semua berjalan sesuai dengan rencana. Bravo Timnas Indonesia, terbanglah tinggi mencapai impian. Good luck, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.